Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nasti, program studi Perbankan Syariah 4 semester 4. Saya akan memenuhi tugas pada mata kuliah Etika Bisnis Islam. Apa itu etika bisnis? Etika bisnis adalah cara-cara untuk melakukan kegiatan bisnis yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan, industri, dan juga masyarakat. Apa itu etika bisnis Islam? Etika bisnis Islam merupakan suatu proses dan upaya untuk mengetahui hal-hal yang benar dan yang salah, dan selanjutnya tentu melakukan hal yang benar berkenaan dengan produk, pelayanan perusahaan dengan pihak yang berkepentingan dengan tuntunan perusahaan. Selanjutnya, apa sih perbedaan etika bisnis konvensional dengan etika bisnis yang perspektif Islam? Nah, perbedaan keduanya terletak pada landasan tauhid dan orientasi jangka panjang atau akhirat. Prinsip ini dipastikan lebih mengikat dan tegas sanksinya. A. Baik dan buruk aktivitas bisnis manusia. Yang pertama yaitu aktivitas baik bisnis manusia, yaitu senantiasa bermuamalah dengan muamalah yang islami atau berbisnis secara alami. Adapun aktivitas dan etika bisnis Islam adalah yang pertama, pebisnis harus jujur atau sidik, baik itu jujur terhadap diri sendiri, makhluk lain, dan sang pencipta. Yang kedua, amanah. Islam mewajibkan pebisnis untuk mempunyai sikap amanah terhadap diri sendiri dan orang lain. Apalagi tidak boleh meremehkan hak orang yang memberikan amanah. Yang ketiga, adil, yaitu dalam berbisnis dilarang berbuat kecurangan. Selanjutnya yaitu aktivitas buruk bisnis manusia. Contohnya yaitu merekayasa permintaan dan rekayasa penawaran. Rekayasa permintaan, contohnya yaitu pembeli menciptakan permintaan palsu, seolah-olah terdapat banyak permintaan terhadap suatu produk, sehingga harga jual beli produk itu akan naik. Sedangkan rekayasa penawaran atau biasa disebut dengan ikhtiar, yaitu penimbunan barang yang akan dijual. Selanjutnya yaitu penipuan. Setiap transaksi harus didasarkan pada prinsip kerelaan antara dua belah pihak. Kemudian yang ketiga yaitu kerancuan atau biasa disebut dengan gharar. B. Syariah sebagai standar baik dan buruk. Paradigma bisnis Islam dibangun dan dilandasi oleh faktor-faktor diantaranya yang pertama kesatuan, yang kedua keseimbangan, yang ketiga kehendak bebas, yang keempat pertanggungjawaban, yang kelima kebenaran, kebajikan, dan kejujuran, yang keenam toleransi dan keramah tamahan, yang ketujuh keterbukaan dan kebebasan. C. Maslahah dan standar baik dan buruk. Kemaslahatan dalam aktivitas ekonomi mengandung makna bahwa aktivitas ekonomi yang dilakukan atas dasar maslahah akan mendatangkan manfaat dan berkah. Dengan demikian, seluruh aktivitas ekonomi yang mengandung kemaslahatan bagi umat manusia disebut sebagai kebutuhan. D. Sumber dan metode penilaian baik buruk. Perbandingan perspektif Islam dan perspektif Barat. Yang pertama, perspektif Islam. Pertama, abad klasik. Pada abad ini, banyak filosof muslim yang membahas tentang etika. Kedua, abad pertengahan. Tokohnya adalah Ibnu Taimiyah. Dalam persoalan etika, ia melibatkan penilaian pada fitrah manusia, rasio, dan syariah Islam. Ketiga, abad modern. Tokohnya adalah Fazlur Rahman. Menurutnya, Al-Quran adalah pedoman hidup manusia, sangatlah bisa dijadikan sebagai rujukan dalam menentukan tindakan bermoral. Yang kedua, perspektif Barat. Pertama, abad klasik. Pada abad klasik, mereka lebih menekankan nilai etika berdasarkan pada wahyu. Benar atau salah tindakan tergantung dengan apa yang terdapat dalam wahyu. Kedua, abad pertengahan. Pada abad ini,
Barat mengalami zaman kegelapan. Hal ini dikarenakan tidak diberinya kesempatan bagi akal dalam menunjukkan eksistensinya yang disebabkan penguasaan gereja. Ketiga, abad modern. Abad modern dipengaruhi oleh abad pencerahan yang disebut dengan Renaissance. Keempat, zaman kontemporer. Berbeda dengan zaman klasik yang lebih mengedepankan wahyu dalam menilai perbuatan seseorang, zaman modern menilai etika dari sisi rasional, maka di zaman kontemporer, nilai etika dilihat dari gejala sosial, dari tiga struktur fundamental seperti dekonstruktif, relativisme, dan pluralisme. Macam-macam etika bisnis. Ada dua macam etika bisnis yang harus kita pahami bersama dalam menentukan baik dan buruknya perilaku manusia. Yang pertama, etika deskriptif, yang merupakan etika yang berusaha meneropong secara kritis dan rasional sikap dan perilaku manusia dan apa yang dikerjakan oleh manusia dalam hidup ini sebagai sesuatu yang bernilai. Yang kedua, etika normatif adalah etika yang berusaha menetapkan berbagai sikap dan pola perilaku ideal yang seharusnya dimiliki oleh manusia dalam hidup ini sebagai sesuatu yang bernilai. Kemudian, secara umum etika dapat dibagi menjadi: yang pertama, etika umum. Berbicara mengenai norma dan nilai moral, kondisi-kondisi dasar bagi manusia untuk bertindak secara etis. Yang kedua, etika khusus, merupakan penerapan prinsip-prinsip atau norma-norma moral dasar dalam bidang kehidupan yang khusus. Kemudian, etika lingkungan hidup, menjelaskan hubungan antara manusia dengan lingkungan sekitarnya, dan juga hubungan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain yang secara langsung maupun tidak langsung. B. Prinsip kesatuan. Dalam hal ini adalah kesatuan sebagaimana terefleksikan dalam konsep tauhid yang memadukan keseluruhan aspek-aspek kehidupan muslim baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial menjadi keseluruhan yang homogen serta mementingkan konsep konsistensi dan keteraturan yang menyeluruh. C. Prinsip kehendak bebas atau free will. Kebebasan merupakan bagian penting dalam etika bisnis Islam, tetapi kebebasan itu tidak merugikan kepentingan kolektif. Kepentingan individu dibuka lebar. Tidak adanya batasan pendapatan bagi seseorang mendorong manusia untuk aktif berkarya dan bekerja dengan segala potensi yang dimilikinya. Selanjutnya, prinsip tanggung jawab atau responsibility. Dalam dunia bisnis, pertanggungjawaban dilakukan kepada dua sisi, yakni sisi vertikal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sisi horizontalnya kepada sesama manusia. Seorang muslim harus meyakini bahwa Allah selalu mengamati perilakunya dan akan harus dipertanggungjawabkan semua tingkah lakunya kepada Allah di akhirat nanti. Sisi horizontalnya kepada manusia atau kepada konsumen. Pasar modal dalam Islam. Secara umum, yang dimaksud dengan pasar modal syariah atau pasar modal dalam Islam adalah seluruh aktivitas di pasar modal yang memenuhi prinsip-prinsip Islam. Berdasarkan definisi tersebut, terdapat dua faktor utama yang membentuk pasar modal syariah, yaitu pasar modal dan prinsip Islam di pasar modal. Artinya, untuk memenuhi pasar modal syariah, maka mempelajari konsep pasar modal dan prinsip-prinsip Islam yang mendasarnya menjadi suatu keharusan, tidak bisa dipilih antara keduanya. Aktivitas di pasar modal mencakup pelaku pasar, infrastruktur pasar, mekanisme transaksi dan efek yang ditransaksikan. B. Target hasil. Tujuan bisnis seyogyanya tidak hanya berfokus untuk mencari profit setinggi-tingginya, tetapi juga harus dapat memperoleh dan memberikan benefit, keuntungan atau
atau manfaat non-materi kepada internal organisasi perusahaan dan eksternal atau lingkungan, seperti terciptanya suasana persaudaraan, kepedulian sosial, dan sebagainya. C. Target profit. Dalam etika bisnis Islam, tentunya setiap pelaku usaha harus memegang prinsip-prinsip bisnis Islami. Menurut Imam Ghazali yang dikutip dalam Sofyan, ada beberapa prinsip Islami, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, jika seorang memerlukan sesuatu, kita harus memberikan dengan laba yang minimal jika perlu tanpa keuntungan. Selanjutnya, jika seseorang membeli barang dari orang miskin, harga sewajarnya dilebihkan. Kemudian, jika ada orang yang berhutang dan tidak mampu membayar, maka diperpanjang, tidak memberatkan dan sebaiknya dibebaskan. Kemudian, bagi mereka yang sudah membeli, tidak puas dan ingin mengembalikannya, maka harus diterima kembali. Terakhir, penghutang dianjurkan untuk membayar hutangnya lebih cepat. Dari penjabaran tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam pengambilan keuntungan yang mana dipengaruhi oleh penentuan harga sudah diatur dalam etika bisnis Islam. Prinsip saling menguntungkan yaitu menuntut agar bisnis dijalankan sedemikian rupa sehingga menguntungkan semua pihak. D. Target keberkahan. Bisnis yang Islami dikendalikan oleh aturan syariah seperti berupa halal dan haram, baik dari cara memperolehnya maupun pemanfaatannya. Sementara bisnis non-Islami dilandaskan pada sekularisme yang bersendikan pada nilai-nilai material. Dengan adanya aturan atau ketentuan halal dan haram dalam bisnis Islami, maka ia lebih menekankan adanya optimalitas daripada maksimalitas. Sebab optimalitas merupakan tindakan yang masih dikendalikan oleh aturan tertentu yang menjadi kendali untuk mewujudkan tujuan yang sebanyak-banyaknya. A. Etika Islam mengenai produksi. 1. Pengertian produksi. Produksi adalah seperangkat prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang menegaskan tentang benar dan salahnya hal-hal yang dilakukan dalam proses produksi atau dalam proses penambahan nilai guna barang. Sedangkan produksi dalam Islam adalah usaha mengeksploitasi sumber-sumber daya agar dapat menghasilkan manfaat ekonomi. Pedoman Islam dalam faktor-faktor produksi. Yang pertama ada alam. Alam adalah kekayaan yang diciptakan Allah untuk kepentingan manusia, ditaklukkannya untuk merealisasikan cita-cita dan tujuan utama. Alam juga merupakan faktor produksi asal, sebab dari alamlah kemudian segala jenis kegiatan produksi berlangsung. Yang kedua, kerja atau tenaga kerja adalah segala kemampuan dan kesungguhan yang dikerahkan manusia baik jasmani maupun akal pikiran untuk mengolah kekayaan alam bagi kepentingannya. Tenaga kerja meliputi buruh maupun manajerial. Yang ketiga, modal. Dalam sistem Islam, modal adalah amanah dari Allah yang wajib dikelola secara baik. Manusia atau para pengusaha hanya diamanahi oleh Allah untuk mengelola harta atau modal itu sehingga modal itu dapat berkembang. Modal tidak termasuk faktor produksi yang pokok dalam Islam, melainkan hanya sebagai sarana produksi yang menghasilkan dan juga sebagai suatu perwujudan tanah dan tenaga kerja sesudahnya. Keempat, wirausaha. Pada dasarnya dapat dikatakan sebagai motor penggerak kegiatan produksi. Kegiatan produksi berjalan karena adanya gagasan, upaya dan motivasi untuk mendapatkan manfaat sekaligus bersedia menanggung segala resiko. B. Etika Islam mengenai distribusi. Yang pertama, pengertian. Distribusi merupakan kegiatan penyampaian produk sampai ke tangan si pemakai atau konsumen pada waktu yang tepat. Distribusi merupakan salah satu aktivitas perekonomian manusia di samping produksi dan konsumsi. Menurut Afzalur Rahman, distribusi adalah suatu cara di mana kekayaan disalurkan ke beberapa faktor produksi yang memberikan kontribusi kepada individu, masyarakat, dan negara. Yang kedua, faktor-faktor yang ada dalam distribusi.
meliputi A. Jumlah produk, B. Sifat produk, C. Luas daerah, D. Faktor biaya, E. Sarana dan prasarana komunikasi, F. Faktor pasar, G. Pola pembelian, H. Faktor produsen atau perusahaan. Yang ketiga, mekanisme sistem distribusi ekonomi Islam dibagi menjadi dua, yaitu mekanisme ekonomi dan mekanisme non-ekonomi, di mana mekanisme ekonomi meliputi aktivitas ekonomi yang bersifat produktif, berupa berbagai kegiatan pengembangan harta dalam akad-akad muamalah. Sedangkan mekanisme non-ekonomi adalah mekanisme yang tidak melalui aktivitas ekonomi produktif, melainkan melalui aktivitas non-produktif, seperti pemberian hibah, sedekah, zakat, dan warisan.